Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas kuliah pemodelan dan optimasi rantai pasok yang berjudul Optimalisasi Rantai Pasok pada Industri Kecil Menengah atau IKM Batik menggunakan Mixed Integer Linear Programming atau MILP, studi kasus di CV Batik Karya Yogyakarta. Batik merupakan kebudayaan Indonesia yang telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Industri batik di Yogyakarta merupakan sektor budaya dan ekonomi yang penting dan berakar kuat pada warisan daerah. Batik merupakan kerajinan tradisional yang telah berkembang menjadi industri besar, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan melestarikan warisan budaya. Kota-kota seperti Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan di Indonesia terkenal dengan produksi batiknya yang telah menjadi simbol identitas budaya dan kemakmuran ekonomi, menurut Muslimah et al. 2020. Dalam lampiran data IKM Batik dan Kerajinan Indonesia tahun 2016, banyaknya unit usaha batik di Provinsi DIY terdiri dari mikro sebanyak 79 usaha, kecil sebanyak 35 usaha, dan menengah sebanyak 14 usaha, sehingga total 128 usaha. Sedangkan menurut Perinkop UKM Jogja Kota, bahwa jumlah IKM batik di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 sebanyak 265 IKM yang tersebar di 14 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta, yang terdiri dari 216 usaha mikro, 26 usaha kecil, dan 23 usaha menengah. Daya tawar konsumen dan konsentrasi industri mempunyai pengaruh paling tinggi terhadap keberhasilan UMKM kreatif di Yogyakarta, dengan kekuatan pembeli menjadi faktor yang paling berpengaruh. Namun, tantangan dalam manajemen rantai pasok seperti bahan baku kain yang digunakan, jumlah tenaga kerja yang dipakai, dan biaya produksi sering menghambat optimalisasi biaya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kuantitatif untuk membantu IKM batik dalam pengambilan keputusan. CV Batik Karya merupakan IKM batik di Yogyakarta yang memproduksi 5 model batik dengan motif tradisional dan modern. Tantangan utama CV Batik Karya ini adalah bagaimana mengelola rantai pasok secara efisien untuk memaksimalkan keuntungan atau profit dari bahan baku kain yang digunakan, jumlah tenaga kerja yang dipakai, dan biaya produksi yang dikeluarkan dengan tetap memenuhi permintaan pelanggan di berbagai lokasi yang tersebar di beberapa daerah lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengoptimalkan alokasi bahan baku kain yang digunakan, jumlah tenaga kerja, dan biaya produksi untuk memaksimalkan keuntungan atau profit dengan menggunakan model Mixed Integer Linear Programming. Penelitian yang dilakukan oleh Karunia et al. 2022 mengembangkan model MILP untuk mengoptimalkan jaringan rantai pasok komersialisasi alat pengolahan limbah batik Kombat dengan mempertimbangkan faktor pembayaran kredit untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model MILP untuk memaksimalkan profit perusahaan. Parameter utama meliputi jumlah bahan baku kain yang digunakan, jumlah tenaga kerja yang tersedia, dan biaya produksi yang keluar. Data ini diolah dengan menggunakan Excel solver untuk menentukan hasil yang optimal. Model matematis yang digunakan adalah untuk fungsi objektif, kita akan mencari maksimal profit. Modelnya adalah max Z sama dengan P1X1 plus P2X2 plus P3X3 plus P4X4 plus P5X5. Dengan batasan kendala, ada 3, terkait dengan jumlah bahan baku kain yang dipakai adalah X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 kurang dari atau sama dengan L. Kemudian terkait dengan jumlah tenaga kerja yang dipakai adalah X1 C1 plus X2 C2 ditambah X3 C3 ditambah X4 C4 ditambah X5 C5 kurang dari atau sama dengan B. Kemudian terkait dengan biaya produksi, yaitu X1 L1 plus X2 L2 ditambah X3 L3 plus X4 L4 dan plus X5 L5 kurang dari atau sama dengan T. Nah, di mana X adalah jumlah batik yang diproduksi dalam satuan pieces,
C jumlah tenaga kerja satuannya orang, dan L adalah biaya produksi yang dikeluarkan dalam satuan rupiah. Kita akan membahas terkait dengan kendala yang digunakan. Yang pertama adalah bahan baku kain. Setiap produksi model produk memerlukan bahan baku kain yang memiliki batas maksimum jumlah bahan baku yang tersedia. Total produksi penggunaan bahan baku tidak boleh melebihi kapasitas ini. Nah, dalam kasus ini ada 5 model produk yang diproduksi oleh CV Batik Karya dengan jumlah bahan baku dalam satuan meter yang tersedia di data. Nah, sehingga di sini bahan baku kain untuk 5 model produk adalah 10x1 ditambah 20x2 ditambah 25x3 ditambah 21x4 ditambah 25x5 kurang dari atau sama dengan 178. Untuk kendala yang kedua adalah jumlah tenaga kerja. Nah, di setiap memproduksi model produk, ini memiliki batas maksimum jumlah tenaga kerja yang digunakan. Total jumlah tenaga kerja yang bekerja tidak boleh melebihi kapasitas jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga modelnya untuk batasan jumlah tenaga kerja adalah 20x1C1 ditambah 11x2C2 ditambah 12x3C3 ditambah x4, 10x4C4 ditambah 13x5C5 kurang dari atau sama dengan 100. Untuk biaya produksi, nah di sini setiap model batik yang dihasilkan memiliki batasan jumlah budget yang dimiliki sehingga tidak boleh memiliki budget yang tersedia. Sehingga untuk modelnya adalah 2000 X1T1 ditambah 2000 X2T2 ditambah 2000 X3 T3 ditambah 2000 X4T4 ditambah 2000 X5T5 kurang dari atau sama dengan 18.000 rupiah. Nah, ini adalah untuk non-negativitasnya, di mana masing-masing baik itu X1, X2, X3, X4, dan X5 lebih besar atau sama dengan 0. Oke, saya akan coba untuk share terkait dengan eh, hasil analisis kita menggunakan MILP. Oke, yang ini adalah data yang sudah dimasukkan ke dalam Excel. Oke, saya coba menerangkan di bagian ini dulu, yaitu model produk itu ada 5, A, B, C, D, E. Di sini jumlah batik yang diproduksi ini awalnya kosong. Ya, yang kita isi adalah di kolom D, E, F. Ya, jadi ini data yang tadi di batasan kendala yang sudah saya paparkan di PPT sebelumnya. Kemudian ini apa namanya terkait dengan rumusnya ya. Nah, saya coba untuk menghitung. Jadi kita klik di sini. Yang sebelumnya tentu saja di Excel itu sudah solvernya. Oke, sini kita klik solver ya. Nah, di sini saya coba terangkan di sini memang sudah saya input ya. Jadi untuk menghitung dengan menggunakan solver, maka kursor itu kita arahkan ke titik total profit di kolom ini ya. Jadi di kolom atau sel H8. Kemudian di sini by changing variable sales-nya kita akan klik jumlah batik ini produksi ya ini di drag C sampai C3 sampai C7. Nah, kemudian untuk subject to the constraint-nya, jadi di sini constraint-nya masing-masing. Pertama adalah bahan baku, yaitu D3 sampai D7. Ya, kemudian kita klik di sini. Nah, untuk tenaga kerjanya itu juga sama, ya. Jadi setiap constraint kita klik. Nah, kemudian nanti di sini, ya setelah ini kita akan isi.
maka nanti sistem solver akan menghitung, ya ini saya ulangi. Oke, terus kita akan klik di sini karena kita ingin mencari integer dengan MILP, linear programming, maka kita klik GRG non-linear, kita solve. Nah, kemudian nanti di sini kita akan klik answer, kemudian kita oke-kan saja. Ya. Nah, untuk eh, answer reportnya, maka di sini kita akan mendapatkan perhitungan terkait dengan total profit, yaitu sebesar 450.000 rupiah. Nah, kemudian tadi karena sudah kita isi batasan di dalam solver tadi, maka dalam variabel keputusannya di sini untuk produk A, B, C, D, E ya di sini sudah tertera ya ada dalam kasus ini yang diproduksi untuk model A itu sebanyak 1, kemudian model D itu sebanyak 8, sedangkan yang lainnya 0. Nah, kemudian di sini ada constraint-nya yang sudah kita isi juga, sehingga nanti kolom ini itu akan terisi otomatis. Jumlah batik yang diproduksi ini hasil pengolahan dan juga total profitnya. Nah, di sini karena yang diproduksi adalah hanya model A dan D, maka yang terisi di total profit ini juga hanya untuk model A dan D. Nah, untuk keseluruhan total profit yang diproduksi itu adalah sebesar 450.000. Nah, di sini keterangan sudah saya juga masukkan. Ada fungsi objektifnya, batasan-batasan. Ini sama dengan yang di materi di PPT tadi. Oke, mungkin sekian untuk materi presentasi dari saya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.